Selamat malam buat kita semua. Selamat malam juga buat pendengar kami yang mengikuti melalui radio streaming di kemurahannya.com dan begitu juga yang melalui Facebook ini di Kemurahannya. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam kita pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kami kembali datang ke hadapan-Mu mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, di mana kami masih ada kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mau merenungkan bagaimana kasih Allah itu kepada kami orang-orang yang berdosa ini, supaya kami orang berdosa ini bisa percaya kepadamu dan kami bisa memperoleh kehidupan yang kekal itu. Tuhan Yesus, ajari kami, bagi kami yang mendengarkannya, supaya kami bisa menangkap dan mengerti perkataan Tuhan yang kami renungkan secara bersama-sama. Roh Kudus Tuhanlah yang memimpin dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita mau merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu tentang kasih Allah. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar ayat firman Tuhan ini, tapi kita mau mengulangi, ya, bagaimana kasih Allah itu kepada kita. Saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Saya ulangi, kita ambil dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Kalau sudah Bapak Ibu sudah mendapatkannya di rumahnya masing-masing, boleh saya membacanya dari sini, Bapak Ibu bisa melihat Alkitabnya masing-masing. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, inilah firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Mungkin ini firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, bahkan sudah sering kita hafal. Tapi kita mau mengulanginya lagi, supaya ini menjadi iman kepada kita. Bukan saja hanya dihafal, tapi betul-betul kita melihat kasih Allah itu kepada kita, orang-orang yang berdosa ini. Ya, apa katanya di sini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan, ya, ada begitu besar kasih Allah. Iya. Jadi dikatakannya itu karena begitu besar kasih Allah. Iya. Jadi jelas ya, firman Tuhan mengatakan ada kasih Allah. Ya. Jadi tidak bisa lagi kita mengatakan Allah tidak mengasihi aku. Ya. Di sini kalau kita baca jelas ada kasih Allah kepada dunia ini. Ya. Apa kasih Allah itu? Ya, bisa kita lihat sama-sama. Ya. Kasih Allah bisa kita lihat, ya, diberinya kita kesehatan, ya, diberikannya kita makan minum, itu juga bisa kita kita simpulkan kasih Allah kepada kita. Tapi kasih Allah itu tadi hanya sementara. Iya, hanya sampai di dunia ini. Tapi firman Tuhan ini mau menjelaskan kepada kita,
Kasih Allah ini yang besar. Iya. Tidak sementara. Iya. Yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itulah kasih Allah yang mau diceritakannya pada saat ini. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Jadi sudah jelas ya. Kasih Allah, Allah mengasihi kita. Ya. Bisa kita lihat tadi. Kalau Allah mengasihi kita dengan memberikan kita kesehatan, memberikan kita kepintaran, memberikan kita lainnya, itu juga kasih Allah, tapi hanya sementara. Tapi kita mau lihat kasih Allah yang paling besar. Ya. Paling besar dikasihinya kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ya. Saya bacakan sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Jadi kasih Allah tadi yang besar tadi diberikannya kepada dunia ini. Ya. Apa yang bisa kita tahu tentang dunia ini? Ya. Dunia ini semua manusia. Ya. Tidak ada perbedaannya. Semua manusia. Ya. Manusia yang bagaimana? Manusia yang memberontak, manusia yang tidak percaya, manusia yang tidak mengenal Allah, manusia yang berdosa tadi. Ya. Kepada itulah kasih Allah diberikan, kepada dunia ini tadi. Ya. Kepada orang yang memberontak. Ya. Karena ceritanya ini bagaimana? Cerita Nikodemus. Ya. Kalau di ayat sebelumnya, ya diceritakannya bagaimana seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, dan demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, kalau kita melihat di perjanjian lama, ya, bagaimana bangsa Israel ini sudah memberontak kepada Allah dan Musa. Ya. Kenapa kau bawa aku keluar dari Mesir ini, katanya. Iya. Maukah kami mati? Iya. Tidak ada makan dan minum, tidak ada roti, katanya. Iya. Kepada inilah Allah memberikan kasihnya. Sehingga dibuatnya jalan keluar. Iya. Dibuatnya supaya Musa meninggikan ular tembaga itu. Jadi supaya bangsa Israel tadi yang terpakut oleh ular itu, ya, siapa yang melihat ular tembaga itu, dia sembuh. Ya. Begitu juga pada ini. Ya. Kasih Allah tadi kepada dunia ini. Orang-orang yang memberontak tadi kepada Allah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang berdosa. Kepada itulah kasih Allah dikaruniakan. Iya. Saya baca sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya. Jadi, apa kasihnya yang besar? Iya. Kalau kita mengasihi seseorang, iya, pasti ada tindakan kita. Iya. Seperti itu juga. Iya. Karena Allah mengasihi dunia ini, ada perbuatan, ada tindakan yang harus dilakukannya. Apa dikatakan di sini? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya. Dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Anaknya satu-satunya pun tidak dikasihaninya. Iya. Diberikannya kepada kita orang yang memberontak tadi. Orang yang berdosa tadi. Iya. Jadi kasih Allah kita sudah tahu tadi. Kepada siapa kasih Allah tadi juga sudah kita tahu. Dan apa kasih Allah itu juga kita sudah tahu. Yaitu anaknya yang satu-satunya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesuslah yang dikasihinya kepada kita. Iya. Tuhan Yesuslah yang harus kita percayai. Ya. Karena inilah yang dikasih Allah kepada kita. Ya. Supaya apa?
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Jadi tujuannya Allah mengasihi kita tadi melalui anaknya yang satu-satunya ada tujuannya. Supaya apa? Supaya kita orang yang memberontak tadi kepada Allah, kepada orang yang berdosa tadi, supaya tidak masuk ke dalam binasa tadi, supaya tidak masuk ke alam maut itu. Itu tujuannya. Iya. Kalau kita juga seperti memberikan sesuatu kepada orang, ada tujuannya. Iya. Ada tindakan dan ada tujuannya kita memberikan sesuatu kepada orang. Begitu juga kasih Allah tadi. Iya. Diberikannya anaknya satu-satunya. Iya. Yaitu Tuhan Yesus. Iya. Mati dia di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk kita orang yang berdosa ini. Untuk kita orang yang memberontak tadi seperti bangsa Israel tadi. Yang sudah memberontak kepada Allah. Tetapi Allah masih memberikan jalan keluar kepada mereka. Iya. Dengan meninggikan ular tembaga. Iya. Siapa yang melihat ular tembaga itu, maka dia akan sembuh. Begitu juga, siapa yang percaya kepada anaknya, ya, itu Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib itu, mencurahkan darahnya, mati, dan bangkit, maka kita juga orang yang memberontak tadi tidak akan mengalami kebinasaan. Tetapi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Jadi hidup ini, iya, ada yang kekal. Kalau kita hidup di dunia ini, hanya sementara. Tetapi, kasih Allah tadi, memberikannya anaknya satu-satunya, supaya yang percaya kepada anaknya tadi, kepada Yesus tadi, ya, kepada Yesuslah kita harus percaya. Maka kita akan selamat. Maka kita akan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Bagaimana? Sudahnya kita mengerti kasih Allah ini tadi. Ya. Jadi jelas ya, ada kasih Allah. Allah mengasihi kita dunia ini. Allah mengasihi kita manusia. Iya. Apa bukti kasihnya? Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Iya. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tadi tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami maut itu, tetapi kita akan hidup selama-lamanya, yaitu di kerajaan surga. Maukah kita menerima kasih Allah ini? Atau kita menolaknya? Ya. Saya bacakan sekali lagi. Barang siapa percaya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tadi tidak binasa. Ya, jadi setiap orang dikatakannya di sini, bukan semua orang. Ya, jadi apa artinya? Setiap orang di sini, iya, setiap orang di sini yang percaya, ada juga yang menolaknya. Ada juga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu. Ya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, maka dia akan binasa. Ya. Ini besok kita akan melihat bagaimana orang yang tidak percaya tadi.
maka dia akan mendapatkan murka Allah. Ya, kalau ada kesempatan lagi besok, kita boleh belajar bagaimana murka Allah. Ya, tapi di sini kita hari ini belajar bagaimana kasih Allah itu kepada aku. Aku orang yang memberontak. Aku orang yang berdosa. Aku orang yang tidak mengenal Allah. Kepada akulah dikasihaninya. Kepada akulah diberikannya anak yang tunggal tadi. Dan aku harus percaya kepada anaknya tadi, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Iya. Jadi Allah mengutus anaknya tadi, mengaruniakan anaknya kepada kita, bukan untuk menghukum kita, tapi menyelamatkan kita. Karena kita seharusnya menerima hukuman. Karena firman Tuhan juga berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu ialah maut. Iya. Seharusnya kita semua orang ini akan mengalami maut tadi. Tapi karena ada kasih Allah kepada kita, orang yang berdosa tadi, orang yang sudah memberontak kepada Allah tadi, iya, dia tidak mau kita mengalami maut tadi. Sehingga dikaruniakannya anaknya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sekarang pertanyaannya kepada kita, percayakah aku kepada Tuhan Yesus ini? Atau sebaliknya, aku mau menolak kasih karunia yang sudah diberikan Allah tadi kepada kita. Tapi ingat, siapa yang menolaknya akan mengalami kebinasaan. Dan ingat juga, tapi siapa yang percaya kepada anaknya tadi, dia tidak akan mengalami kebinasaan, tetapi dia memperoleh hidup yang kekal. Pilihan ada di tangan kita. Kesempatan hanya ada di dunia ini kita untuk memilih. Iya. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah kita menerimanya. Kebinasaan atau hidup kekal. Iya. Makanya, iya. Maukah kita menerima kasih Allah ini? Iya. Anaknya satu-satunya diberikannya. Iya. Anaknya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Iya. Diberikannya kepada kita. Tidak disayangkannya anak satu-satunya pun. Iya. Diberikannya kepada kita. Tujuannya hanya satu. Supaya kita yang percaya ini tidak mengalami kebinasaan, tapi memperoleh hidup yang kekal. Inilah renungan firman Tuhan yang singkat ini kepada kita. Supaya kita bisa merenungkan kasih Allah yang besar itu sudah diberikannya kepada kita. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Maukah kita percaya atau kita menolaknya? Ingat, iya, kalau kita menolak, ada upah yang akan kita dapat, yaitu kebinasaan. Tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus tadi, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini yang bisa kita renungkan secara bersama-sama. Ya. Di manakah pilihan kita? Ya. Besok kita melihat bagaimana murka Allah itu kepada orang yang tidak percaya kepadanya tadi. Ya.
maka akan ada murka kepadanya. Ya, kita pilih. Kita mau kasih Allah atau murka Allah kepada kita. Ya. Inilah firman Tuhan yang bisa kita renungkan secara bersama-sama. Kiranya Roh Kuduslah yang membuat kita percaya dan memilih Tuhan Yesus yang kita percayai dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan Yesus Allah kami. Karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Itulah bukti kasih Allah kepada kami, kepada dunia ini, yaitu kepada kami yang sudah memberontak ini, kepada kami yang sudah berdosa ini. Engkau mengaruniakan anak-Mu satu-satunya kepada kami, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, mati dan bangkit untuk kami, orang-orang yang memberontak tadi. Dan buatlah kepada kami, Tuhan Yesus, orang yang memberontak tadi mau percaya kepadamu, mau percaya kepada anaknya yang tunggal itu tadi, yaitu Tuhan Yesus, supaya kami tidak mengalami kebinasaan, tetapi kami akan mengalami kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus itu. Buatlah Tuhan Yesus bagi pendengar kami ini, jika ada kami yang belum percaya kepadamu Tuhan Yesus, Roh Kudus mula yang menerangi hati kami, supaya kami bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu, yang sudah Engkau karuniakan kepada kami untuk orang-orang yang berdosa ini, sehingga kami dapat memperoleh hidup yang kekal tadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, kita berjumpa lagi besok.